karena tidak pernah salah. Tapi manusia itu hebat karena dia dapat mengakui kesalahannya. Tidak mudah menjadi orang yang mau mengakui kesalahan. Itu merupakan tuntunan yang harus senantiasa kita ingat. Kalau Umar bin Khattab pernah mengingatkan dengan bahasa, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Jadi kita melakukan satu proses evaluasi diri, ya. Jadi evaluasi diri itu mengingatkan kita agar kita selalu merenung, melakukan tafakur, bagaimana kita menjalani proses perjalanan kehidupan yang sangat dinamis, yang perlu dengan suka maupun duka di dalam kehidupan. Nah, kebenaran itu hanya milik Allah. Contoh melaksanakan kebenaran sudah diberikan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Para ulama-ulama, para habib, para aulia telah menjalani kehidupan sesuai dengan tantangan zamannya. Nah, kita ya pada era ya global ini, ya pada era global ini yang kita ketahui juga banyak sekali perubahan-perubahan akibat perkembangan revolusi, ya revolusi industri, revolusi informasi, teknologi, revolusi digital yang kita alami begitu luar biasa. Nah, kita perlu tetap melakukan muhasabah, menilai diri kita sendiri. Nah, ketika kita merenung, kita sadar bahwa pernah kita berbuat salah, maka pantas kalau kita selalu beristighfar, memohon ampun ya atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, yang teringat, yang terlupa, yang terlihat maupun tak terlihat ya. Nah, jadi sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah membuat kalam hikmah. Ketika terbukti bersalah, ya, ketika kita terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kita pernah melakukan kesalahan, ya kita harus minta ampun kepada Allah, dan ketika menyadari kesalahan itu, ya, maka menjadi orang bijak, ya, menjadi orang bijak, kita akan memperbaiki diri sendiri. Jadi kita tidak larut, ya, jadi tidak larut dalam terus dirundung kesalahan, seakan-akan kesalahan itu tidak ada maafnya. Jangan sampai kita merasa salah itu tidak ada ampunannya. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dia memberikan maaf apabila kita sadar akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, dengan demikian, saudara-saudara sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku, yang kita sekarang ini umur kita ya semua rata-rata sudah mendekati angka 60, ya 61, 62, 63, 64, 67 dan selanjutnya. Nah, kita merasakan bahwa secara fisik kita makin menurun. Ya. Nah, sementara semangat kita kadang-kadang melebihi dari usia kita.
ya kan? Karena kita ingin terus melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, namun sekali lagi saya ingin ingatkan diri saya, ya, bahwa kita harus menyadari bahwa kita itu bukanlah manusia yang manusia yang sempurna. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita juga pernah berbuat salah, ya. Kita pernah berbuat salah. Nah, oleh karena itu, di sini kita perlu saling mengingatkan, ya. Jadi kalau bagi seorang Muslim, ya, kita nih berkewajiban untuk selalu saling mengingatkan, ya. Jadi kalau ada teman mengingatkan, ada kawan mengingatkan, ada tetangga mengingatkan, ada orang tua mengingatkan pada anaknya, kemudian anaknya juga mungkin mengingatkan orang tuanya, itu adalah memang kehidupan yang diajarkan oleh Islam, bahwa kita selalu balik walau anil ayah, sampaikan walaupun satu ayat, untuk saling mengingatkan agar kita tidak larut terjerembab di dalam lembah-lembah kenistaan di dalam kehidupan ini. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib, ya, saya ulang lagi, beliau dengan pengalaman spiritualnya, dengan perjalanan kehidupan yang pernah dilaluinya, dia mengatakan ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang bodoh akan terus berdebat. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, betapa dalam kalimat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib ini, ya. Jadi kalau orang bodoh itu, ya memang dia kadang-kadang tidak pernah mau ditegur, tidak pernah mau disalahkan, ya. Ya, saya kira bagaimana Namrud ya, bagaimana Namrud, ya, diingatkan oleh Ibrahim alaihissalam, ya, bagaimana ayahanda dari Nabi Ibrahim, ya, Azhar, diingatkan, ya, agar mereka taat, patuh kepada Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang menggerakkan terbitnya matahari di timur dan tenggelam di barat. Jadi begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa Nabi Ibrahim meyakinkan Namrud. Ya, begitu juga kita melihat bagaimana Nabi Syuaib, ya, Nabi Syuaib mengingatkan orang-orang kaya, ya. Jadi Nabi Syuaib itu memperingatkan orang-orang kaya pada zamannya agar mereka sadar bahwa kekayaan itu adalah milik Allah. Kekayaan itu adalah anugerah Allah. Dan pada setiap rezeki yang kamu punya, itu harus dikeluarkan hak-haknya seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat itu, ya, Nabi Syuaib melihat banyak orang-orang kaya pada zamannya, mereka terlalu gegap gempita dengan kemegahan harta benda yang mereka miliki, seakan-akan harta benda itu mereka punya. Padahal tiba waktunya semua itu akan ditinggalkan, ya, akan ditinggalkan, tidak dibawa, ya, setelah dia menuju alam keberakhiran, alam kematian. Nah, jadi kalau kita bijak, kita memperbaiki diri, ya. Jadi dalam kehidupan, ya, memimpin apa sajalah, ya. Kita memimpin ormas-ormas, kita memimpin perusahaan, ya, apalagi di pemerintahan, ya. Namanya kritik itu adalah sesuatu
yang dalam rangka untuk mengingatkan kita agar kita tidak larut di dalam kehilapan dan kesalahan yang disengaja. Nah, tetapi karena kesombongan, karena keangkuhan yang dimiliki oleh manusia, ketika manusia itu telah melakukan kesalahan, nah karena dia bodoh, maka dia larut dalam perdebatan yang tidak perlu. Jadi ketika terbukti salah, orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri dan orang bodoh akan terus berdebat. Ya. Nah, bagaimana Musa menunjukkan kepada Firaun, tapi Firaun dengan keangkuhan dan kesombongannya, dia show of force. Dia tunjukkan kekuasaannya dengan menggunakan tukang sihir. Ya kan? Tetapi toh Musa dengan keimanannya akhirnya membuat Firaun marah dan mengejar, tapi kemudian Firaun tenggelam.